Night Blood. Ya, selamat datang di podcast Biru Bincang Seru. Nah, hari ini adalah podcast pertama kami, di mana hari ini ada narasumbernya yaitu anak muda yang bisa dibilang merintis dari awal di bidang bisnis yang bisa dibilang udah sukses. Udah sukses lumayan lah ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Cepi di sini sebagai host podcast ini. Dan di sini narasumber kita ada Saya sendiri Iqbal, biasa dipanggil Iqbal atau AA lah bahasanya gitu. Karena saya orang Sunda. orang Sunda. Aku orang Sunda juga sih. Sunda. Tapi nggak hafal bahasanya. Cuman dari orang tua orang Sunda. Oke. Kita ini dulu sih, kita pengen kenalan dulu bro. Iya. Ini kan bro, ini apa, bisnis yang berjalan di bidang toko online ya, reseller lah ya. Ya, reseller. Nah bro, di bisnis reseller ini gimana sih, maksudnya awal mulanya Bro Iqbal ini pengen ngejalanin bisnis ini gitu? Awal Dari tahun mulai apa, dia alasannya apa mungkin? Mungkin kalau bisa dibilang kapan ya? Kapannya itu 2018 pertengahan, sekitar April mungkin. 3 tahunan lalu ya? 3 tahunan lalu. Lama tuh. Mulanya itu karena ya waktu itu duit tuh kurang buat jajan sekolah. Dulu saya masih SMA kelas 1. Kelas 1. Terus saya juga mau mau hidup lebih lah, bahasa itu kayak mau belanja lebih tuh udah susah gitu. Karena uang jajan saya dikasih orang tua tuh 25.000 sehari. Itu. Jadi alasannya karena mau nambahin uang jajan awalnya. Iya, bahasanya gitu, nambah uang jajan. Lama kelamaan ya hidup ini kan punya teman yang ibaratnya hedon ya. Ya. Hedon. Kalau terus masih sekolah kan? Iya, terus sekolah terus jadi kayak kepingin kayak dia juga, gimana caranya. Cuman ya namanya keadaan ya, mau gimana lagi, kita dikasih orang tua segitu nggak bisa lagi minta lebih. Iya. Mau nggak mau ya udah terima kenyataan. Tapi saya mikir gimana caranya bisa lebih nih, apa yang dikasih orang tua tapi bisa lebih lagi nih dengan jerih payah sendiri. Jadi saya ya usahalah dari nol. Mulanya itu gara-gara saya tuh diajak makan tuh kan, makan sama teman saya. Duit saya tuh kurang berapa gitu kan. Jadi saya bilang, bayarin dong. Gitu, Duitnya dulu ya. Pinjam duit. Ujungnya enggak katanya, duitku juga pas-pasan sama. Jadi saya juga duitnya kurang. Jadi akhirnya waktu itu saya nggak makan. Jadi nggak makan. Terus tuh kayak kapan gitu ya bisa makan enak kayak yang lainnya gitu kan, kayak teman-teman saya. Ya udahlah. Di situ kayak mulai kepikiran gimana caranya saya tuh bisa dapat duit lebih gitu dari orang tua yang saya kasih gitu kan. Ya udah, saya awalnya jualan aparel lah. Jenisnya tuh aparel. Aparel itu dalam artian kayak baju doang. Belum ke sneakers nih. Jadi mulanya itu ya ngambil dari Jakarta supplier. Ngumpulin modal itu dari duit jajan sebenarnya. Jajan per hari dikumpulin. Jadi tuh masa ini ya jadinya minimin jajannya. Minimin jajan. Cuman sistemnya dulu masih kayak open PO gitu, pre-order. Nggak ready stock kan? Enggak.
Jadi kayak siapa yang mau ya udah nanti ini DM gitu kan, Anda WA ke nomor ini. Ujung-ujungnya kan, kok banyak yang mau gitu. Cuman mereka ini takut ngebeli. Takutnya tuh udah artian barang ini nggak ada, nggak ready kan. Oh iya, nggak ready. Gimana? Saya tuh mikir gimana caranya orang itu bisa ngebeli. Saya ubah konsepnya dengan apa yang orang lain lakukan sekarang. Karena kan orang yang lakukan sekarang tuh kan konsepnya gini, orang mau beli harus transfer duluan, betul kan? Nah, di situ saya malah nggak dapat pelanggan sama sekali. Nggak dapat pelanggan ya. Jadi di tahun pertama benar-benar berat ya. Berat, nggak ada pelanggan karena sistemnya itu belum saya rubah. Karena waktu itu saya masih ngikutin orang ya, kayak belanja harus transfer duluan. Biar modalnya juga kecil kan. Iya benar. Cuman di situ nggak dapat sama sekali. Jadi saya ubah itu konsepnya itu dengan kayak yang benar-benar fix, kirim alamat, nomor HP, nggak usah bayar dulu, nanti saya yang talangin. Begitu barang sampai Samarinda, sampai di tangan customer misalnya COD nih, baru bayar cash gitu. Atau kalau nggak mau cash boleh transfer. Tapi barang ready kan? Sudah barang ready gitu, dan saya duluan yang nalangin. Itu konsep mula pertama saya itu. Konsep itu jalan sampai 2 tahun ke depan, akhirnya jalan dengan konsep begitu. Iya. Berarti 2 tahun sebelumnya itu masih dengan konsep kayak gitu. Kayak harus saya nalangin duluan. Cuman di sini memang berat banget tuh, kayak dalam artian duit sudah pas-pasan, disuruh nalangin. Dari modal juga susah. Iya, jadi ya udahlah, mau gimana. Tapi dalam adanya itu saya jalan. Kebetulan teman saya juga ada jualan kayak saya, tapi dia tetap kekeh dengan konsep harus transfer duluan sebelum dibeli gitu. Jadi dia nggak mau ngikutin sistemnya saya gitu kan, kayak konsepnya saya gitu. Dia nggak mau ngikutin. Kalau saya kan bayar belakangan gitu kan, jadi saya talangin duluan. Alhasil teman saya itu nggak lama ya gimana, nggak berkembang lah bahasanya gitu. Stop di tengah jalan. Padahal sayang itu. Mungkin dia ini kali doyan rada susah juga buat ready in stock kan, harus pakai uang di depan kan, mungkin dia agak berat mungkin di situ. Kalau dibilang sih enggak, karena teman saya itu berduit orangnya. Oh berduit, lebih berduit dari saya. Sebenarnya saya dari kalangan yang ibaratnya mohon maaf menengah ke bawah lah bahasanya gitu, menengah ke bawah. Saya dari kalangan menengah ke bawah. Saya bukan terlahir dari orang yang benar-benar kaya, enggak. Mama saya juga dari dulu ngajarkan cara hidup sederhana, nggak pernah hidup mewah. Sampai kan dibatasin juga. Sampai dibatasin. Sesuai kebutuhannya. Bro Iqbal kan masih sekolah waktu itu. Benar. Ini bro, kita lihat profil bisnisnya kan, tokonya kan namanya Galaxy ID ya? Iya, Galaxy ID. Nah itu terinspirasi dari mana tuh? Namanya tuh ya. Kalau boleh jujur nih kan, dulu itu saya pernah sempat deket sama cewek lah bahasanya. Topiknya ini lain lagi nih cewek. Oh iya. Abis itu saya mau ya itu cari nama kan, mikir bareng sama ibaratnya mantan lah bahasanya gitu. Mantan saya itu kan mikir bareng apa ya nama yang cocok ya. Dulu tuh sempat mau buat apa gitu namanya, cuman jelek, nggak enak disebut gitu kan, dan orang tuh pasti kepanjangan nyebutnya itu, jadi nggak bakal ingat. Ya udahlah, mantan saya tuh bilang coba deh Galaxy gitu, karena memang saya cenderung lebih suka warna kayak ungu atau enggak kayak warna gradasi gitu, biru gelap ya. Kurang lebih gitu. Jadi kayak mantan saya bilang udahlah Galaxy aja gitu. Awalnya sudah sempat tuh Galaxy, tapi Galaxy apa gitu kan, kayak ada yang kurang. Besoknya mantan saya bilang udah tambahin ID gitu depannya, .id_. Jadi itu kan bagus juga gitu. Terus lanjut ke bagian ini apa sih, logo tuh. Logo awalnya bingung, mikir keras tuh di situ, nama sudah tapi logo ya udahlah ala kadarnya aja, yang sebisanya aja bentuk G. Awalnya dulu tuh nggak ada warnanya, nggak ada gradasi warna ungu biru itu nggak ada dulu, cuman putih. Hitam putih bener.
Ih, dulu Bang, kalau nggak punya ini ya, nggak punya basic buat desain ya, Bang? nggak ada basic. Jadi saya sama mantan saya tuh nggak ada basic apa-apa. Ah, Udahlah, buat ala kadarnya bentuk G, G-nya itu juga G biasa, bukan sekarang kan sudah pakai logo Udah nih pakai G-nya. logo. Sekarang sudah, dulu enggak G biasa doang, kayak G besar, baru bawahnya galaxy.id. Demun, bener demun. iya sih. Aku follow juga tuh IG-nya kan udah lama sih. Emang kalau dilihat berkembang sih Bang. Dari tokonya kan dari awal jual barang tuh cuma kaos kan. Kaos, aparel bahasanya Aparel gitu. aja kan. Cuma sekarang tuh udah bisa jual sneaker tuh. Gila modelnya. Ready stock lagi bro. Tapi merintisnya juga berat. Iya. 3 tahun ya. 3 tahun mau 4 tahun ya. Mau ini jangan 4 tahun. Udah 4 tahun. Iya. Terus kita ke ini seru nih. Titik terendah. Titik terendah. Titik terendah yang pernah dijalani selama ngebangun Galaxy ID ini gimana sih? Titik terendah tuh dalam artian gimana dulu tuh? Kayak susah banget Ya atau mungkin gimana? susahnya mungkin entah ditipu sama supplier, Oh, entah gitu. gimana. Itu kan udah rendah banget tuh. Bisa. Atau ada yang lebih rendah lagi mungkin, kan berat tuh bangunnya. Ada, cuman kalau masalah penipuan, mohon maaf nggak bisa saya bahas nih kan. Siapa tahu nanti orang nonton gitu kan, nggak enak juga gitu. Tapi ada. Pasti, Oh ada. pasti. Karena di titik itu saya belajar dari kesalahan itu. Mula pertama itu saya gimana ya bahasanya tuh? Dibilang jaminan barang itu ori, tapi setelah kelamaan customer saya komplain, kok ini nggak ori gitu. Alhasil ya udahlah, saya kembalikan refund satu-satu. Waktu itu untung masih 12 pieces doang yang kena. Itu yang 12 pieces itu dia ngejamin barang itu ori. Tapi setelah lama-kelamaan customer saya komplain, ini kenapa ini barangnya kok gini. Kok beda gini. Saya pelajarin dulu. Oh, kenapa bisa beda? Saya bandingkan sama ori. Oh, ternyata memang iya. Barang saya ini jujur waktu itu masih ngejual barang KW. Tapi tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan saya jujur itu. Saya buka ini. Kalau orang yang kenal saya mungkin tahu masalah ini. Karena kenapa saya bisa sampai di titik ini juga karena saya jujur. Gitu loh. Dan artian memang kalau memang barang itu KW yang saya nggak tahu ya mau gimana. Tapi kalau memang barang itu KW saya tahu nggak bakal saya jual gitu. 12 piece. 12 piece saya kembalikan semua. Habis itu saya belajar. Habis itu sudah saya tinggal suppliernya itu. Gak saya gubris lagi. 12 itu tadi udah ada yang beli semua. Udah Udah ada yang beli semua. udah ibaratnya udah cair, duit itu juga sudah kita pakai. Udah Entah dipakai. makan, entah jalan sama mantan saya dulu, Iya, ya kan? Mau nggak mau, Sama berapa nih boleh? silakan. 12. Terus itu gimana? Di refund ke konsumennya? Konsumen, jelas. Refund semua ya? Hubungin lagi ya? Iya. Sama titik terendah nih ada lagi nih. Orang yang beli champion baju, aparel saya tuh saya jual champion 3. Itu masih dulu banget 3. Dia bilang fix. Akhirnya saya talangin duluan sampai Samarinda, dia nggak ada, lost kontak. Di WA nggak balas, DM di blok, ternyata fake akun. Di situ saya down itu, wah ini baju mau gimana ini? Udah ada yang pesen gitu kan. Aduh. Di situ down. Sehari 2 hari tuh kayak mikir itu terus. Jadi kata mantan saya sudah coba jual aja lagi gitu kan. Coba jual lagi ke lain. Iya, ya udah alhasil saya jual. Tapi justru saya salah konsep ngejualnya karena saya ini orang yang nggak sabaran. Waktu kala itu saya ngebanting harga yang harusnya saya jual 300, saya jadikan 250 doang satu baju. Jadi jual rugi lah ibaratnya. Baratnya jual rugi gitu kan. Karena kan posisinya waktu itu lagi down banget kan. Jadi Iya. kayak ya udah yang penting ini barang kejual lah ya. Banget kayak gitu. Jadi, tapi ada aja yang beli kan? Alhasil ada. Ada. Cuman terus saya revisi kenapa orang ini mau beli. Ternyata karena harganya murah gitu. Dan kelama-lamaan saya mikir, kalau orang beli karena harga murah, berarti image saya itu bakal murah. Bener itu. Iya. Jadi saya ngerubah nih. Saya nggak bakal ngasih diskon kalau memang nggak ada hari besar. Maksudnya hari besar tuh kayak 17-an, 17-an. hari raya Idul Fitri, Idul Adha,
gitu. Saya nggak bakal ngasih selain hari itu gitu. Karena kenapa kalau saya nge-sell tiap hari, karena nanti image orang pasti ini barang murah nih. Wah, berarti barang saya dibilang murahan. Iya, image-nya malah wah itu murah nih. Iya, Nggak itu percaya lagi nanti orang kan. Di situ saya belajar, saya oh begini ternyata yang benar. Alhasil ya saya jual sabar, ada aja pasti, ada aja. Ada aja. Sampai sekarang. Nah, Bal, kalau boleh tahu nih, tadi kan itu titik terendahnya. Iya. Nah, selama 3 tahun menjelang 4 tahun ini kan pasti ada yang namanya suka dukanya kan. Iya. Dukanya jelas tadi ya dari titik terendah tadi kan termasuk dukanya. Kalau boleh cerita nih sukanya deh. Sukanya dalam ngejalanin ngebangun Galaxy ID ini deh. bangunnya. Nikmati hasil sih. Hasilnya. Ya? Hasilnya karena benar-benar dari nol. Benar-benar ngerasain pure dalam hati kalau ini yang saya capai dan ini hak saya. Itu kayak ada rasa sendiri. Jadi waktu itu kebetulan saya masih di zamannya iPhone X lah bahasanya. Baru keluar. iPhone X biasa. Karena itu masih SMA kelas mau naik kelas 2 bahasanya itu. Masih zamannya itu saya bisa ngebeli itu. SMA kelas Naik kelas 2, mau naik kelas kelas 2. Mau naik kayak kayak sama kelas 2. Kelas 1 semester 2 ya. Semester 2. Zaman iPhone X tuh. Apa saya dulu bisa dibilang Asus yang benar-benar pecah retak. Dari HP itu juga tuh. Dari HP itu juga story ngebangun Galaxy tuh. Iya, story rusak gitu-gitu. Tapi ya itu akhirnya bisa kebeli itu. Dan orang tua benar-benar nggak tahu. Gitu. Oh iya, gimana tuh? Kalau orang tua dukung nggak sih? Kalau Iqbal buka ini? Kalau ngebahas ini gimana ya? Mama saya tuh, saya manggilnya tuh ibu. Ibu saya itu di situ gimana ya? Pola pikirnya itu saya baca orang sukses itu harus pendidikannya tinggi. Pendidikan tinggi sama tingkat ketakwaan agama lah bahasa gitu. Itu yang saya baca dari ibu saya. Gimana caranya anak-anaknya itu berpendidikan tinggi sama ketakwaannya tinggi juga. Ibu saya nggak ngejar namanya duit, materi gitu enggak. Jadi support apa enggak? Kalau masalah jualan enggak. Enggak. Karena di situ posisinya ya masih sekolah. Jadi ibu saya bilang, nggak ada ya jual-jualan atau gimana. Itu sempat dia ngomong, entah waktu itu kecium baunya jual-jualan atau gimana gitu kan. Saya dulu alasannya masih ingat. Ini nih baju-baju kelas kok, baju-baju anak kelas yang baju angkatan maksudnya gitu. Iya. Oh iya nggak apa-apa. Padahal banyak tuh di kamar. Iya. Padahal pesen orang semua kan. Habis itu saya rapikan kan. Habis itu saya bawa ke bagasi mobil. Jadi saya sembunyikan di situ, nggak ada benda di rumah. Habis itu lama-kelamaan mama saya telepon ke guru tuh, Bu, ini bener kah kelas ini bikin baju angkatan, kalau nggak baju jaket angkatan? Ya wali kelas saya kan bingung kan? Iya, kok nggak ada yang ngasih tahu gitu kan? Oh coba nanti saya tanya dulu ya Iqbal ini. Habis itu saya ditelepon lah sama ini wali kelas saya, betul kak Bal? Ada yang bikin baju angkatan lewat Iqbal? Enggak sih Bu. Saya bilang gitu, enggak sih Bu. Cuman ya saya bilang aja ke ibu saya begitu. Sebenarnya saya jualan Bu. Oh bagus ya. Kalau guru saya ngedukung, bilang oh bagus, ya sudah nggak apa-apa lanjutin aja. Baru saya bilang ke guru saya, tolong ya jangan dikasih tahu ke ibu saya. Karena kalau ibu saya tahu ya ibaratnya kecewa lah. Kecewa terus juga nggak bisa lanjut lagi kan, jadi mungkin jualan. Iya. Itu awalnya bingung nggak pas guru itu nelpon? Banget, itu lagi tiba-tiba ngomongin baju kelas. Lagi di pulang sekolah itu jam 3 mau sholat asar itu. Wah panik kan. Apalagi tuh guru wali kelas saya tuh ibarat kan kayak killer lah. Guru killer ya? Iya, cuman saya nggak pernah dimarahin gitu. Gurunya dukung jadi ya? Guru saya dukung, mama saya waktu itu belum lah bahasanya gitu. Selain bisa beli HP iPhone X tadi, ada pencapaian lain nggak? Pencapaian lain yang didapat dari uang Galaxy nih?
Ya, dari uang Galaxy ada. Sebelum lanjut ke sneakers tuh 2 tahun setelahnya nih saya SMA kelas 2 berarti ya. Kelas 2 semester akhir sudah jalan mau ke hampir kurang lebih enggak sampai 2 tahun sih, kayak setahun lebih lah. Itu benar-benar saya cek ATM, duitnya segini. Wah, mau dipakai apa ya? Iya, bingung mau dipakai apa ya. Pertama yang saya pakai itu buat ngebayarin makan teman-teman dekat saya. Yang teman dekat yang bantu, yang support lah ya. Support ini nggak sih, ini support kamu jualan? Ya bisa dibilang gitu, kayak saya cerita kadang terus ya dia ngeladenin saya, ngasih saran, itu yang saya bayarkan. Contohnya kayak teman sekelas saya itu paling saya sering kasih apa ya, makan traktir ya. Gara-gara mereka sering support bahasa gitu. Setelah itu masih ada duit nih kayak ibaratnya banyak lah bahasa. Kaget ya, di rekening udah segini. Iya, gimana ya caranya? Ternyata saya mau ngambil cash semua nggak bisa karena waktu itu ATM saya itu masih ATM ayam. ATM yang limitnya sedikit aja. Iya, limitnya itu cuma 20 juta per hari. 20 juta per hari. Iya. Wah, sayang ini kan. Ya sudahlah ke bank. Nanya ke teller, Kak bisa nggak ini dicairkan semua yang isi saya? Oh bentar ya dicek. Si teller pun kaget, waktu itu saya masih pakai baju batik SMA saya. SMA. Iya. Loh, ini duitnya adek? Iya, gitu. Ini mau dicairkan sekarang? Iya. Oh, tapi ada orang tuanya nggak dampingi? Orang tua saya, kebetulan orang tua saya lagi di Jakarta. Terus gimana tuh? Orang tua saya lagi nggak di sini kak, gitu. Oh, adik ini dapat duit dari mana? Sempat ditanya gitu kan? Ditanya. Karena kan anak sekolah kan? Iya, anak sekolah masih pakai batik sekolah. Oh, saya jualan kecil-kecilan. Jualan apa ya? Gitu. Jualan baju, aparel gitu kan. Nama IG-nya apa? Kebetulan dia tuh follow Galaxy, bang tellernya ini, penjaganya Galaxy ID. Loh, itu pernah suami saya beli, ternyata bener. Waktu itu saya ingat suaminya tuh pernah COD sama saya tuh di depan asrama tentara. Oh iya. Saya ngobrol-ngobrol panjang baru ketemu. Oh, ternyata suaminya yang ini ya. Iya gitu. Oh iya. Terus baru dipercaya. Habis itu dibantu sama mbaknya. Bawa uang kepokan kresek hitam tuh. Masih pakai baju batik, pakai tas sekolah, masih bau keringat. Iya, bau keringat. Udah lah, masukin tas, pulang dah langsung. Terus dia main pulang habis itu ngitung duit, bingung diapakan gitu. Ya sudahlah. Bulan Desember saya ingat, bulan Desember tanggal 25 Desember tahun 2019. Berarti udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kan 2018 ya. 2019 setahun lebih lah. Iya, setahun lebih lah. Ya udahlah, duit ini karena bingung saya belikan mobil. Beli mobil. Wah anjir. Beli mobil. Bro, anak muda bro. Beli mobil. Kelas berapa? SMA kelas 2. Kelas 2 beli mobil. Wah gila sih. Gila. Dah lah, beli. Awalnya telepon dulu mama. Ibu ya? Iya. Ibu. Bu, ibu kapan balik gitu kan? Oh ibu balik kira-kira Senin. Kebetulan waktu itu hari Rabu. Masih ada 5 hari lagi kan. Gitu. Ngobrol bu. Kan kalau Iqbal sekolah tuh kadang mau pinjam mobil, cuman yang lain pada make, jadi rebutan, kelahi. Nah, Iqbal kalau pakai motor juga gimana ya bu? Kalau hujan kan? Iya. Alasan aja gitu kan, alasan. Ya, gimana masih sekolah kok katanya. Emang punya duit gitu. Iya, kan nggak tahu kalau lagi jualan kan? Iya. Emang punya duit? Ada sih bu, tabungan. Pura-pura aja, nanti ibu tambahin ya gitu. Iya. Emang berapa duitnya? Pas saya bilang segini bu, hah masa gitu kan? Bener. Terus saya fotoin, nih bu, ada dapat duit dari mana? Ketahuan lah di situ. Jualan.
Sebenarnya itu jualan Bu Iqbal tuh. Saya manggil diri saya ke ibu saya tuh Iqbal, karena saya paling rendah kan. Kadang juga adik lah. Iqbal jualan Bu selama ini. Jadi yang ibu lihat baju-baju di kamar tuh ya baju-baju jual. Baju-baju jualan, bukan baju-baju buat anak kelas gitu. Tapi di situ saya kira ibu saya tuh nge-support ya. Di situ ibu saya malah marah. Marah besar itu. Wah, kalau gitu ya sudah tunggu ibu pulang. Matikan. Udah nunggu sampai hari Senin. Berapa hari itu? Iya, tapi ada kejadian hari Jumat. Hari Jumat saya tuh di kelas saya tuh setiap hari Jumat pulangnya pasti jam 10:30, paling cepat di antara kelas lain. Kebetulan saya memang ada bawa satu gepok. Satu gepok duit 50.000. Satu gepok duit 50.000 itu kan 5 juta ya. Satu gepoknya hilang. Ditaruh di tas. Di tas hilang. Kok kepikiran bawa duit itu kayak gimana? Dibawa ke sekolah? Waktu itu memang saya dari kecil ya, kalau punya duit banyak, saya bakal ngasih ibaratnya ke fakir miskin, entah buat sumbangan. Sedekah ya? Iya, cuman saya nggak pernah langsung ngasih pure duit, enggak. Tapi saya berupa barang atau makanan. Gitu. Terus hilang? Iya, bodohnya saya, padahal saya waktu itu bawa mobil ke sekolah. Harusnya duit itu kan taruh mobil, tapi di tas. Berarti ada yang meriksa itu tasnya. Ada, tapi gimana? Ketemu apa gimana? Yang ngambil? Ketemu sampai sekarang tahu saya orang. Cuman nggak pernah saya ngomong di depan. Nggak diperpanjang ya? Enggak, karena ternyata teman sendiri bro. Teman sendiri? Teman sendiri. Mau gimana? Daripada teman rusak karena duit, saya mikir gitu. Ya udahlah. Tapi kan 5 juta bro. Ibaratnya pencapaian pertama lah. Ibaratnya bisa punya uang segitu. Iya. Yaudah, mau jadi gimana? ikhlas aja? Ikhlas. Habis itu tapi saya awalnya belum ikhlas sih. Kayak masih saya gugat ke Dewan Guru. Saya memang ada dekat satu guru. Namanya tuh Pak War. Kesiswaan tuh padahal. Tapi saya dekat. Pak, saya kehilangan duit. Berapa sih katanya Pak War bilang? 5 juta Pak. Mana ada kamu punya duit segitu? Digituin. Bener, digituin. Terus gimana? Beneran Pak, saya punya duit segitu, hilang. Lapor dulu ke wali kelasmu. Laporlah ke wali kelas saya, cewek ya. Saya cerita. Nggak percaya juga si wali kelas ini. Harusnya ke guru BK. Guru BK percaya. Jadi anaknya guru BK itu tahu memang saya jualan. Temen Iqbal juga? Beda. Jadi anaknya guru BK itu udah apa ya? Udah kuliah kok nggak salah. Tapi dia tahu saya jualan. Tahu. Mungkin kalau IG-nya Galaxy juga kali. Mungkin gitu. Jadi dia percaya, dia lanjutlah kasus ini. Tapi dalam syarat mama saya harus dipanggil. Tapi saya bilang, jangan dulu panggil sekarang. Soalnya saya mau beli sesuatu nih Bu, gitu kan. Jadi kapan? Ya udah nanti aja habis bagi rapot. Jadi ya sudahlah. Hari Jumat duit itu hilang, pure sudah saya ikhlaskan dah. Lanjutlah mama saya pulang Senin. Wah, dimaki-maki bro. Itu tahu orang tua kalau uang hilang? Enggak tahu. Belum. Tapi tahu kan mobil itu kan tahu. Tahu. Jadi dimarahin karena mobil. Iya. Kok nggak ngomong kalau jualan gitu. Ini nanti kalau ada apa-apa nilainya ibu nggak mau loh ya gini-gini. Padahal saya ini dari SD, SMP itu paling rendah nilainya di antara teman-teman saya. SD kelas 1 doang saya peringkat 15 dari 30. Sisanya di bawahnya. Sisanya di belakang. di belakang. Bukti itu kalau pendidikan juga bukan patokan buat sukses kan. Iya. Pendidikan memang bukan patokan buat sukses, cuman pendidikan bisa ngelajarin attitude kita gimana, etika kita gimana menghargai orang tersebut. Terus gimana tuh lanjutnya? Ya udahlah. Seiring itu kan dimarahin, ya saya cerita mau gimana lagi Bu, orang Iqbal nih mau duit lebih tapi ibu tuh ngasihnya segini aja. Iqbal juga nggak enak kalau minta lebih. Sedangkan kebutuhan kamu kan banyak ibaratnya gitu kan, pengen nongkrong juga susah jadinya sama temen. Habis itu ibu saya bilang nggak usah ikut teman-teman deh katanya, biar aja teman-teman tuh kaya katanya. Mungkin mereka punya rezeki yang lebih gitu kan.
tuh baru saya balikin ke ibu saya. Alhamdulillah saya punya rezeki juga bu. Tuh masa ibu nggak mau support anaknya mau beli mobil. Saya pokoknya kekeh mau beli mobil gue, kekeh. Iya. Ya udah beli aja, terserah. Ibu saya ngomong gitu. Udah tahu tuh ya ikhlas apa enggak ya? Iya, Nggak nggak tahu. Ternyata dengan saya baru sadar juga sih, jadi bala mobil saya sampai sekarang. Bala itu. Jadi karena mama saya bilang terserah lah. Udahlah. Karena saya pilih itu waktu itu Ford Fiesta. 2011 tahun 2011 warna silver, ingat. Beli second ya. Iya, awalnya mau Jazz, cuman kalau Jazz saya bilang, dalam hati saya bilang, kalau aku beli Jazz, aku nggak bisa jualan, duitku habis. Oh, nggak ada sisanya. Nggak ada sisanya. Jadi aku beli Fiesta, aku tes tuh. Jadi ceritanya aku telepon dulu pagi-pagi di WC, sama penjual mobil, bro, mobilnya masih gitu kan, kayak sok-sok orang tua gitu. Masih ini. Mulus kan, mulus. Bisa COD kan? Bisa. Kebetulan yang punya itu orang Tenggarong. Iya. COD di mana itu? Saya bilang, COD di Juanda aja lah. Juanda itu di mana ya kata? Mana gitu kan? Samarinda. Minum lah. Oh iya, saya bilang kan Samarinda. Ujung-ujungnya dia baru nggak. Oh ini orang Samarinda. Habis itu COD di Surenata. Oh iya, kan dekat tuh dari Tenggarong. Iya. Setelah cek 5 menit doang sih saya cek karena memang saya dari situ nggak ngerti namanya mesin, nggak ngerti namanya kondisinya nggak tahu. Cuman taunya mobil habis dicuci mulus. Iya gitu. Terus Angkatlah cash di dalam mobil saya juga, bukan mobil saya sih, mama saya. Waktu itu masih pakai mobil mama saya tuh, ibu lah. Saya cash, orang ini bingung. Kukira kamu udah jadi beli dek, kulihat tuh kamu kayak anak kecil. Iya, jadi dulu saya lebih kurus dari ini, lebih kurus lagi, lebih pendek lagi. Ini bener-bener kayak anak kecil. Dia si orang mobil tuh nggak percaya, bilang ini duit emang bohongan gitu kan. Jadi ya cerita lagi, kamu kok bisa dapat duitnya dari mana gitu, jualan kecil-kecilan aja gitu. Entah dia pusing atau apa, ya sudahlah. Dia kasih nota dan kasih pulang dia naik Gojek. Terus mobil langsung bawa ke rumah. Nah itu kan ada jadi dua nih saya bawa nih. Dua mobil kan, iya. Mobil mobil ibu sama mobil yang saya beli. Karena saya sayang sama apa yang saya beli, ya sudah saya bawa duluan mobil saya ke rumah. Habis itu sore saya baru ingat, oh iya mobil ibu saya masih ada di sana. Ditinggal. Iya. Wah itu ketahuan kakak saya tuh. Ambil cepet nanti dia habis, nanti dicuri gitu kan. Udahlah naik Gojek ambil, bawa pulang. Habis itu sampai mama saya pulang kantor melihat mobil yang saya beli. Apa ini mobil kecil katanya. Butut gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa bu, senang aja gitu kan. Ternyata bener, minggu depannya rusak. Rusak karena? Nggak tahu rusak kenapa mobil itu. Padahal baru seminggu. Saya telepon yang penjualnya nggak mau ngangkat. Jadi baikin lagi dong. Baikin lagi. Minum dulu ya. Minum. Gila bro, beli mobil bro. Umur berapa itu? 15 tahun ya? Kelas 2 kan? 16, saya belum punya SIM. Belum punya SIM beli mobil. Aduh. Anak muda. Belum punya SIM. Tapi sekarang udah setuju aja kan jualan orang tua? Setuju, alhasil setuju. Tapi mama saya kasih kayak peringatan lah. Boleh jualan, tapi harus selesaikan dulu minimal. Ibu tuh sampai bilang minimal S1 kuliah. Berarti masih, ini kan udah kuliah kan? Sudah. Saya lanjut ke semester 2. Jadi ya mau nggak mau biar dapat restu kan. Iya, dapat ridho gitu kan. Ya udahlah, ikutin aja. Tapi saya pribadi sih sebenarnya gimana ya? Kalau kuliah itu nggak mematok kita buat sukses. Karena yang mematok kita sukses tuh ya diri kita sendiri. Iya.
Nah terus yang katanya mobilnya jadi bala sampai sekarang tuh apa sih maksudnya? Oh gitu. Rusak terus. Rusak terus. Iya. Waktu itu kan mesin rusak. Terus minggu pertama kan? Minggu pertama total perbaikan tuh keluar duit 35 juta. Itu paling kaget tuh. 35 juta. Ini baikin mobil kah beli motor? Beli motor. Gitu. Baru kata orang bengkelnya, ya memang segini katanya. Ini rusak parah. Mesinnya ya berarti? Mesinnya. Ternyata ada satu bengkel ke bengkel lain lah gitu kan. Kalau baiki mobil ini kira-kira habis berapa? Sama 35 juga. Oh iya. Ternyata ketemu lagi satu bengkel, dia nawarin kalau mau sekalian diubah ke racing aja bro. Itu saya nggak ngerti lah gitu kan. Tapi iya aja. Iya, kok itu jadi berapa ya mas? Kok itu jadi 70 aja, kok lebih mahal? Kali 2 dong, 2 kali Iya. lipat bro. Baru kok lebih mahal mas? Iya, tapi kan dia bilang lebih awet. Lebih awet, karena kan nggak balapan juga lah bahasanya gitu kan. Di kota aja kan. Iya. Saya iakan tuh. Dia minta DP 20 juta, sisa 50 juta utang. Selesai mobil, kelar, saya coba, memang beda. Udah lebih enak. Tapi saya nggak ngerti apa sih yang diubah tuh, gitu. Tapi sekarang ngerti? Sekarang sudah Dunia ngerti. permobilan ya. Iya. Dah habis itu bayar cash 70. Besoknya tabrakan. Tabrakan. Jumat lagi. Jumat. Bala bener-bener bala ya. Bala. Saya nabrak mama-mama, ibu-ibu. Ibu-ibu? Iya. Terus dia nggak apa? Ibu-ibu bawa gerobak sayur. Wah itu hampir dipukul di satu pasar tuh. Parah. Iya, mobil saya parah banget. Cuman saya nabrak kayak besi-besinya buat anu sayur itu. Ibu ya? Ibu-ibu terlempar, lecet. Dia minta ganti rugi 1 juta. Ya udahlah, karena ada duit dompet 1 juta sudah, tapi minta perpanjang lagi. Maksudnya bermainnya gimana? Kayak wah, motor saya ini. Gerobaknya. Jadi ganti lagi. Karena saya orang yang nggak mau repot, ya udahlah, berapa sih bu gitu kan. Mohon maaf ya bu, saya juga ada keperluan, saya mau sholat Jumat, saya minta 2 juta buat motor saya. Loh, padahal terus satu gerobaknya doang. Orangnya nggak terlalu lah ibaratnya kan. Enggak gitu kan. Oh, ibu jangan main-main bu, saya bilang gitu kan. Ini loh yang rusak gerobak doang bu. Tuh, cuman harus ganti rugi dong mas katanya. Sayur-sayuran saya. Wah, ya udahlah, kurangin dikit gitu bahasanya. Padahal ada duit tuh ada, cuman saya merasa kayak ditipu lah gitu. Dia bilang ya sudah 1 juta aja. Udah, malah saya kan berurusan panjang 1 juta. Ya udah, bawa mobilnya ke rumah itu diderek sama mobil Strada. Jadi balik lagi ke rumah. Balik lagi, habis itu dari rumah ke bengkel lagi ditowing. Habis lagi duit. Iya. Bener bala ya, jadi karena nggak ada restu dari orang tua kan. Sama kejadian baru-baru ini, mobil saya parkir di bengkel, ditabrak sama truk, bis truk. Padahal parkir. Nggak, bukan di pinggir jalan ya, di halaman bengkel. Truknya oleng. Iya benar, ada ntar videonya. Wah, Kacau. boleh nanti kita lihat di belakang. Iya, wah. Gila. Mobil tuh diam tapi ditabrak. Jadi bingung, jadi kayak diam-diaman lah kan. Apa orang ini kan? Salahnya apa? Parkir udah bener kan? Iya. Itulah bro, pentingnya restu seorang orang tua. Apalagi ibu ya. Iya, ibu lagi. Yang lahirin kita. Aduh. Iya. Jangan ya. Oke, kita lepas dari mobil dulu. Katanya kan ada lagi tuh pencapaiannya. Ada lagi itu. Saya dari mobil. Setelah mobil, itu udah jualan sneaker apa belum tuh? Belum. Jadi mobil itu dapat sebelum jualan sneakernya. Jadi baru Aparel aparel aja. Iya. Wow. Setelah itu putar-putar terus kan Putar jualan. lagi, ya. Padahal itu saya jualan tuh angin-anginan sih sebenarnya. Jadi kalau yang nonton ini tahu saya jual angin-anginan. Mood ya sudah mau posting. Nggak mood ya udah. Ya udah. Santai aja. Ngebatasi orang aja gitu. Beli-beli enggak gitu kan. Saya nggak pernah maksa sih buat orang itu beli. Saya nanya cuma 2. Mas mau? Kalau dia bilang cek harga, saya kasih, gitu kan. Baru saya tanya lagi kedua,
jadi atau enggak. Kalau dia read doang udah nggak saya chat lagi, udah saya gubris. Kalau memang dia bilang enggak, ya sudah saya bilang oke mas gitu, udah gitu doang. Saya nggak pernah maksa tuh. Beli enggak gitu. Gila. Habis itu saya putar duit. Saya dapat partner dua orang, tetangga saya sama satu orang. Partner buat bareng-bareng ngerjain. Iya. Buat bantu kamu ya? Buat bantu, karena di situ memang lagi over banget Galaxy orderannya. Lagi banyak yang orderan kan? Banyak banget. Bikin keteteran sendirian kan? Jadi saya COD dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu belum bisa sempat pulang. Itu di mana? Cuman nganter doang, sini doang. Keliling Samarinda. Sini doang. Belum orderan dari luar kota. Iya, waduh itu. Gila sih. Saya mikir kalau saya mau pakai Gojek, saya mau pakai ojol. Duit ibaratnya saya nggak dapat uang tambahan. Buat bayar ongkirnya lagi kan? Iya, sebenarnya cuannya itu ada di ongkir. Misalnya 10 orang. 10 orang yang beli, ongkirnya saya patok 20.000 satu. 200 kan? Sebulan 200 kali 30, 6 juta. 6 juta. Itu dari ongkir aja? Dari ongkir aja. Belum lagi dari barangnya? Iya. Itu kantor pakai mobil? Kantor pakai mobil. Banyak kan barangnya? Iya. Di situ orang malah bilang, kok ngantarnya pakai mobil, emang nutup gitu kan? Nah, orang Samarinda ini dia itu nggak kebuka pikirannya buat main quantity. Padahal kalau ditelaah kita nih jualan, tapi maksudnya pembukuan kita ini bagus, pasti untung. Asal pembukuan kita bagus. Pembukuannya bagus ya. Contoh lah jual nih air mineral 4.000. Paling di Daeng berapa sih ngambil banyak? 2.500. Yeah. Untung paling 1.500 doang. Tapi dia ngitung quantity. Sehari loh Daeng ini bisa ngejual tuh 2 dus. Iya, sampai 2 dus lah ya. Iya. Minimal. Wah, itu kok dikali sebulan itu Aqua doang tuh sudah 2,5 juta. Cuman iya, cuman ini doang. Jadi dikali seringnya, dikali banyaknya. Kayak nih kecil sampai ke perak-perak tuh. Yang penting pembukuan tuh jelas. Jelas. Itu sih tipsnya. Habis itu jual sneaker ya kan? Nah, habis itu ketemu partner tuh kan? Udah, lanjut ke sneakers. Wah, kaget tuh. Awal-awal jual sneakers nih. Wah, ini kok duit nih beneran duit ini kan? Banyak gitu kan. Aku ya. Banget. Jadi waktu itu ada saingan saya. Udah lah, gak usah disebut. Ada ya. Ada lah saingan saya. Iya. Iya, kayak aku tahu sih. ada. Saingan saya. Itu tuh orang tuh gimana ya? Saya tuh nggak pernah ganggu dia, follow nggak pernah, kenal enggak. Dia reseller juga kan? Reseller. Ya. Maksudnya kenal doang, tapi nggak pernah. Makan bareng nggak? Gitu nggak pernah. Nggak pernah chatan. Tapi kok dia nyindir terus? Nyindir lewat? Nyindir lewat story dia. Ini terang-terangan aja deh. Dia pernah nyindir gini. Ngantar bareng cuman pakai motor doang nih gitu. Nggak kayak sebelah ngantar bareng pakai setir bundar. Setir bundar. Dengan halus dia ngomong gitu. Wah, siapa lain tidak bukan gitu kan. Teman-teman saya aja pada nge-repost SG-nya dia gitu kan. Laporan lah ke saya. Ini kenapa? Ya udah, enggak saya balas. Enggak digubris ya, biar aja. Biarkan aja. Entah dia nganu siapa, tapi yang jelas itu ke saya. Karena posisinya sama-sama sneakers nih. Tuh. Mungkin harga jualnya lebih cocok, mungkin jadi dia kayak wah konsumen di Samarinda jadinya pada ke Galaxy semua, mungkin gitu kali ya. Iri mungkin apa gimana? Jujur saya nggak pernah ngancurin harga. Nggak pernah. Jadi sesuai harga pasar aja. Sesuai harga pasaran, dan saya nggak pernah peduli si kompetitor saya yang tadi itu mau ngejual berapa, saya nggak peduli. Mau dia lebih murah, mau lebih mahal, saya nggak peduli. Dan saya tuh kalau perhatikan postingan IG saya nggak pernah nyebut harga pastinya. Kalau nggak X, entah misalnya 2 juta, ya? Pasti X. Karena saya nggak mau ngancurkan harga pasar. Itu. Udah gitu doang. Nggak pernah saya ngancurkan pasar. Cuman kenapa dia sensi gitu bahasanya gitu ya? Sensi. Iya. Mungkin dia duluan nggak sih?
Udah duluan. Saya duluan sebenarnya. Duluan Galaxy. Kalau duluan saya duluan, kemudian dia. Cuman karena dia image-nya naik ya karena dia sneakers duluan. Saya apparel dulu. Ya, Galaxy kan apparel dulu. Pertama. Cuman kalau ada lagi lebih dulu, lebih OG-nya itu di Samarinda ada teman saya. Cuman teman saya lagi di Jakarta sekarang. Anak Semansa. Oh iya. Anak Semansa. Itu padahal tuh OG-nya tuh, cuman dia sekarang di Jakarta. Oh. Itu padahal OG-nya, cuman dia ya udahlah gitu. Karena kurang fokus lah bahasanya. Saya yang fokus, ya udah saya. Tapi karena ada si kompetitor yang tadi itu, si orang itu. Jadi kayak saing-saingan, padahal enggak saya. Oh ya udah, saya jual. Dia mau jual apa enggak? Saya nggak pernah nyindir di story. Demi Allah, saya nggak pernah nyindir apa tentang dia, jualan apa. Saya dari customer saya dibilang, wah harganya Galaxy kok lebih murah, lebih miring. Nggak pernah saya posting kayak lebih ngebaikin kayak apa ya, ngebagus-bagusin IG saya. Nggak pernah saya. Biasanya kan ada tuh toko yang ini apa beli di sini paling murah tuh Iya, gitu kan. diketik kan? baru SS masukin story. Nggak pernah saya. Karena mau gimana ya, banyak. Yang ngomong gitu banyak. Nggak habis kita nge-story satu-satu, nggak habis. Gitu. Jadi buat apa di story? Udah, itu aja. Apa ya orang itu ya? Tapi aku kayak tahu. Tahu. Nah dua partner tadi itu benar-benar udah langsung bisa kamu bayar apa gimana? Jadi mulanya itu belum saya bayar apa? Belum ya? Belum. Hampir setahun tuh nggak saya bayar. Kamu mau ikut kerja sama saya, nikmati hasilnya tapi nanti. Itu catatan saya. Jadi benar-benar mental owner lah ya orang bilangnya. Iya, mental. Nggak kuat ya udah, mohon maaf ya, mohon maaf. Bukannya aku mau menang sendiri, enggak. Sneakers ini besar modalnya. Iya, modalnya gede. Apalagi Jordan, udah tahu kan pasaran harga Jordan kan. Iya, berarti yang ada di sini aja gini ya. Ini pasaran Berapa ini nih? 6 sampai 8 juta. 6 sampai 8. Tergantung lagi size dan kondisi. Bisa ada kalau golden size lebih Iya, lebih benar. mahal ya kan. Golden size tuh biasa dari 39 sampai 41, itu pasti golden size. Nih, Kemudian ini PSG. di PSG nih jarang nih. Ini nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu high sih, cuman ya middle up lah. Middle. 4 sampai 5 jutaan. Satu model gini ada 3 Tiga size. size ya. 3 size. Ini juga 3. Kok ini baru satu. Baru 1. Ini ada 2. Ini kayaknya jarang masih ya PSG ya. Jarang. Ini yang pakai satu-satunya di sini Hatim Rahmat. MC. Oh iya tahu. Iya, MC di Samarinda ini yang pakai satu-satunya di Samarinda. Susah kayak kalau aku lihat-lihat di sosial Iya. media memang susah dapetnya. Kaliin aja tuh modalnya udah berapa juta, baru 3 pasang nih. Yang 3. Tapi untungnya yang 2 partner tadi kan mau ada apa sih? Mau berkorban lah, Ya loyal sama kamu lah. mau bantu. Akhirnya bertahan sampai sekarang udah bisa dibayar. Udah. Udah. Wow. Dan saya juga bukannya saya ngungkit kebaikan saya, enggak, tapi saya ngasih fasilitas buat mereka, bukan rumah ya, maksudnya fasilitas apa yang diperlukan sesuai job desk mereka. Ada 2 kan job anggota saya tuh. Yang satu job desknya khusus cari barang, yang satu job desknya khusus ngantar atau enggak bantu-bantu beresin rumah, warehouse, Beresin tempat nyusunin, ini iya barangnya. gitu. Itu Di job rumah. desk. Barangnya semua ada di rumah. Iya, rumah. Di rumah ya. Ada kepikiran mau buka ini nggak? Sebenarnya Nyewa saya, ruko gitu kan? iya sebenarnya saya mau beli Mau beli. ruko, cuman mama saya belum dukung. Karena itu tadi harus selesaikan dulu Satu dulu ya. satu dulu. Kalau sudah selesai saya didukung. Mama saya janji malah itu. Kan apalagi kalau barang udah ready kan, yang bener-bener reseller kan yang begini kan ya. Iya. Reseller tuh kan apa ya, orang yang udah ngebeli barang dari supplier terus dia ready kan di tempat dia langsung kan. Iya. Kan kalau orang kebanyakan kan masih belum berani buat begitu, maksudnya masih
jadi dropshipper lah. Dropship. Karena mungkin modalnya belum ada ya. Iya. Nah makanya Galaxy ini benar-benar terpercaya nih teman-teman. Kayak yang mau beli sepatu tuh barangnya memang udah ada di tangan langsung dari ownernya gitu. Cuman ya harus di ini lagi sih satu poin. Mau jadi reseller harus jadi dropship dulu. Langkahnya ya. Langkahnya. Jadi kalau kamu berpikiran gimana caranya aku bisa ngeredikan barang, ya kamu harus dropship dulu, ngumpulkan modal bahasa. Kamu cari celah buat bisa ngeredin stok nantinya ya kan. Jadi udah bisa bayar dua pegawai lah ya berarti ya, bisa bayar 2 pegawai, udah bisa beli mobil sendiri di usia muda di bawah saya loh ini. Umur berapa sekarang? Ini baru 19. 19 kan, saya 20 belum bisa tuh. Saya jalan 19. Jalan 19. Jalan 19. Berarti hampir 2 tahun bedanya. Gila sih. Parah. Nah bro, buat Galaxy nih, kalau boleh ya, omsetnya lah, modal awal sampai ke omsetnya itu dari awal tahun pertama sampai sekarang ya, kita boleh tahu peningkatannya itu gimana? Kalau peningkatan sih ini sih naik, alhamdulillah naik ya. Naik. Nggak ada di tengah-tengah mungkin begini. Oh enggak, alhamdulillah nggak ada kayak jatuh setahun jatuh banget. Tahun depannya naik enggak. Jadi stabil ya. Iya, mulai balik lagi yang pertama saya bilang, saya kan ngumpul usaha tuh dari mantan saya. Iya. Kan? Awal mula tuh yaitu duit jajan sekolah. Itu modal cuman 500.000. Dari 500.000. Benar-benar awalnya ya, yang masih apparel kali kan. 500.000. Gila. Sekarang 500.000 omset per tahun waktu itu, karena saya dulu masih pembukuannya jelek. Saya belum bisa ngasih tahu pasti, cuman itu di rate 1 tahunnya masih di 65 juta. Dari 500.000 modal? Iya, omsetnya. Omset kan? Omsetnya ya, jadi 65 juta. 65 ya? Itu tahun pertama. Tahun kedua masih belum, pembukuan saya masih ibaratnya kurang bagus lah. Belum bagus lah ya. Tapi udah mulai rekap gitu kan. Berapa tuh omsetnya tahun kedua? Tahun kedua itu omsetnya 485 juta. Gila bro. Makanya kan bingung kan yang saya bilang mau habiskannya gimana iya gitu. Bingung habisinnya, jadi beli mobil. Tapi nggak apa-apa sih, kan bangga ya kalau beli barang apalagi yang memang dipengen terus dari uang sendiri. Bener. Rasanya biarpun murah lah ya ibaratnya. Biarpun murah, yang penting duit sendiri. Duit sendiri itu kayak puas banget sih, parah. Terus di tahun ketiga tuh omset naik dong ya. Tahun ketiga Desember kemarin tuh rekap. Itu kok bisa dibilang bener-bener bagus lah rekapannya, nggak ada yang miss, dan saya sama tim saya tuh bener-bener bangga karena nggak ada yang miss di rekapan. Balance semua. Sama sampai ada lebihnya tuh sekitar 3 juta. Lebih 3 juta. Entah mereka dapat tips tapi nggak mau diambil, mungkin masukin ke rekening saya mungkin kan. Omset kasarnya 720 juta tahun kemarin 2020. Berarti meningkat tuh hampir 100% kan. Tahun kedua 400. Iya. 420. 120. Tahun selanjutnya 700. Wah, gila sih. Ini belum jalan lagi tahun keempat nih, ya kan? Iya. Nah, di situ yang tahun 2020 kemarin selesai saya event terakhir itu di akhir tahun. Itu langsung saya ajak tim saya buat ke Jakarta. Liburan lah. Liburan ya? Liburan. Tapi sekalian nyari barang mungkin gimana? Benar, sekalian. Jadi saya nggak ngelupakan apa yang kita lakukan sebelumnya. Kerjain. Kita ke Jakarta boleh kalian makan enak, boleh gini. Tapi ingat, kalau ada barang bagus, langsung minta nomornya. Nanti langsung minta kirim aja ke Samarinda. Gitu. Jadi mencar tuh. Ada yang ke Jakut, ada yang ke Bekasi, saya di Jaksel gitu. Itu sambil buka ini nggak sih, kan biasa orang kalau pas lagi di luar kota jasa titip tuh. Just tip. Sambil buka nggak? Kebetulan tahun ketiga saya sudah nggak just tip lagi. Nggak just tip lagi. Saya just tip itu dimulai dari
tahun pertama sampai kedua aja. Tahun pertama, tahun kedua. Ketiga udah nggak lagi. Ketiga sudah benar-benar off karena saya ngerasakan just tip itu orang mau just tip tapi harus bayar belakangan. Itu yang saya lakukan di IG saya. Jadi COD di tempat ya. COD di tempat. Cuman saya beratnya kita kan nggak tahu nih kedepannya ada masalah apa. Takutnya duit saya kurang, saya ngadapi masalah, saya nggak bisa ngebayar masalah itu tadi. Dimana posisi udah image-nya terlanjur begitu ya kan. Iya. Sama Galaxy nih bayarnya belakangan. Jadi ya sudahlah, saya close. Sampai banyak tuh ratusan orang DM Request. iya pas saya story di Jakarta kan, mohon maaf solo respon. Oh ditunggu just tip ya. Ya. Gimana ya? Gak enak. Jadi gua jelasin udah close kah gitu biasa. Saya bilang insya Allah gitu. Kalau yang Islam saya jawab insya Allah. Keren sih. Hiburan bro, bareng tim kan beda ya, uang sendiri lagi kan. Dan ternyata tim saya baru pertama kali naik pesawat. Gimana rasa apa ya? Rasa dalam hatinya itu kan dibawa bosnya sendiri keluar Buat naik kota. pesawat pertama kali ya. Iya. Itu teman sendiri apa orang lain? Temen yang udah pernah naik pesawat tuh temen dari kecil. Temen dari kecil? Iya. Berarti bener bro, nggak salah orang pilih. Nggak salah orang. Iya. Nah, ini buat Galaxy juga nih. Buat Iqbal sendiri mungkin hal yang sudah dikorbankan lah Hal yang dikorbankan. selama membangun Galaxy. Yang dikorbankan 3 motor. 3 motor dijual. Iya. Untuk Dulu mama saya tuh, ibu saya tuh dulu ya belikan motor. Ya udah jual aja bu, gak ada yang make. Bahasanya gitu. Padahal saya perlu duit. Perlu itu. dulu kayak Perlu dalam artian harus ngeredikan ini lagi, Iya. sepatu ini lagi. Sebenarnya saya banyak pikiran, cuman orang lain nggak tahu. Taunya ya begini aja. taunya wah ini modalnya banyak berarti ya Iya, kan? wah ini duitnya banyak. Padahal ada di balik itu yang dikorbanin kan. Iya, dikorbanin itu banyak. Terus waktu tuh banyak banget saya ngorbanin waktu. Waktu sama. Buat keluarga lah. Bisa dibilang saya ketemu ibu saya itu cuman subuh pagi sampai jam 9 atau enggak jam 12 maksimal. Sisanya udah lanjut kerja lagi. Lanjut kayak sekarang begini. Nanti saya balik pasti jam 11, jam 12 malam, mama saya sudah tidur ya. Jadi ya waktu itu paling saya korban tuh. Jadi kalau memang mau banyak uang, banyak usaha, harus ada yang dikorbanin, terutama waktu. Waktu ya. Ini masalah pendidikan kayak dulu kan masih sekolah ya. Sekolah kan. Itu gimana ngatur waktunya? Kan pagi itu sekolah, pulang jam. Nah, itu nggak bisa milih. Nah, itu gimana? Itu nggak balance. Jujur aku waktu Susah ya baginya ya? Iya, waktu sekolah sambil jualan tuh ya makin ibaratnya makin bungul lah. Sudah bungul makin bungul gitu Jadi ya. nggak tahu apa-apa masalah pendidikan di masuk pelajaran di sekolah. Iya. Tiba-tiba ujian aja pokoknya ikut aja dah gitu. Iya. Cuman untung basicnya saya bisa matematika. Oh, Teman-teman jago matematika. kayak gimana ya, teman-teman tuh saling simbiosis mutualisme. Nanti kamu anu aja bal matematika, yang lainnya kamu nyantek aja ke kita. Oh, ya, untung ada yang baik Iya. ya. Jadi masih aman loh nilai-nilai Iya, di sekolah. Kayak gitulah. Jadi saya sekolah pagi 6.30 tuh sudah paling lambat di SMA 5. SMA 5 ya? Iya, paling lambat sudah. Saya sering telat sih, cuman untung yang jaga pagar tuh baik. Baik. Iya, baik banget. Jadi boleh aja masuk. Boleh aja masuk aja bang, nggak apa-apa gitu. Kalau guru kan udah tahu kan, kamu kan sambil jualan di sekolah kan mungkin lebih enak mungkin ngobrolnya mungkin. Iya, jadi saya selama sekolah 1 tahun terakhir sebelum corona bener-bener tidur aja kerjaannya. Tidurnya di sekolah. Iya, karena saya malam pasti ngantar barang dari sore sampai malam ngantar barang. Malam itu ngerekap nyatat. Itu makanya mulai pembukuan bagus tuh dari tahun kedua ketiga. Udah kelas 3 lah. Iya, Kelas kelas 3 SMA. Sekarang kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di Malaysia. Kenapa ngambil Malaysia? Eh, Karena
Karena di sini nggak diterima. Sini kan terima. Alasan pendidikan lagi jelek, ya kan? Iya. Tapi itu bedanya kan kalau nggak salah di luar negeri dia lebih ngutamain skill kan. Skill. Soft skill yang dipunya sama orang ini. Gitu. Jadi bodo amat lah sama nilai yang berantakan, tapi orang ini punya skill. Benar. Kalau menurut saya pribadi, entah beda pendapat, cuman menurut saya pribadi ya. Kenapa luar negeri itu bisa maju? Ya karena dia mengutamakan apa yang dia perlu, bukan dari hitam di atas putih gitu, bukan. Saya kalau dilihat nilai saya, orang nggak akan. Di sini aja buktinya nggak diterima kan? Iya, di sini nggak terima. Di Malaysia baru diterima. Wah ini gila sih. Nah menurut Iqbal nih, menurut kamu Bang, di era sekarang ini model bisnis apa sih yang worth it lah buat Worth it ya? dibuka, buat dijalankan untuk teman-teman yang nonton kan, mungkin ada yang sambil buka usaha mungkin. Kalau untuk kaum muda ya bahasanya gitu, join aja yang namanya itu entah kerja sama teman sendiri, join aja, entah kerja sama keluarga sendiri, join aja. Bukan ngambil duitnya, tapi ngambil pengalamannya, itu paling penting. Biar bisa dapat pengalaman kerjanya ya. Iya, bahasanya kamu juga belajar di situ. Kenapa kamu dimarahin, misalnya sama bosmu, kenapa kamu dimarahin? Kamu pasti nanti lama-lama tahu kenapa dimarahin. Belakangan lah itu yang penting nyoba dulu kan. Iya, tapi memang nyesek. Kalau dimarahin tuh nyesek kan? Nyesek sih. Cuman nanti pas akhirnya, oh ternyata ini aku dimarahin. Nah, di situ kamu belajar. Ujung-ujungnya pasti kamu nggak dimarahin lagi gitu. Punya pikiran ini nggak sih? Kerja di kantoran, punya nggak sih? Pikiran pengen kerja di kantoran? Dari kecil saya nggak suka. Ya? Karena saya ngeliat ibu saya kerja di kantoran sama yang lain lah, keluarga saya kantoran, nggak ada waktu buat keluarga. Jadi pagi ke kantor, sore baru pulang, sisanya baru bisa sama keluarga gitu kan? Benar, iya. Sedangkan saya yang ibaratnya masih ngejalanin bisnis ini, yang sudah dihandle orang aja, tapi Masih jarang di rumah. masih enjoy gitu kan. Mau ke tempat teman, ayo bro, mana gitu. Oke ini, ayo sudah. Ya. Masih ada lah waktunya. Iya. Kan kalau di kantor kan harus di kantornya gitu kan ya. Benar. Jadi nggak ada pengen buat Enggak. jadi kantor. Nggak kepingin. Tadi ini Iqbal ini dia kayaknya pengen ini menyediakan lapangan pekerjaan lah buat orang-orang gitu. Iya, tujuan saya utama itu ada di notes iPhone saya dia. Saya pernah nulis itu mensejahterakan karyawan. Tete ya kesampaian sih, alhamdulillah. Walaupun masih 2 orang kan, 2 orang. Iya. tapi mereka happy gitu loh maksudnya. Tapi di balik happy semua itu pasti ada Ada lagi yang dibayar di belakang, iya, ya kan? ada rasa sakitnya lah. Nah, Bal, selain Galaxy nih, pernah nggak sih jalanin bisnis lain Pernah. selain Galaxy? Sebelum Galaxy loh ya. Sebelumnya ya, Bisnis apa tuh? maklar motor mobil. Oh, Itulah saya belajar dari situ. berhasil nggak? Atau gimana? Kalau dibilang berhasil ya tanpa modal kan. Iya, Dapat duit kan. Galaxy ya. Habis itu setelah itu baru buka Galaxy ya. Berarti umur berapa itu? Kan Galaxy aja. Itu beriring sama jalannya Galaxy sebenarnya. Oh, sambil. Jadi ya kayak teman lah bang, kan IG-mu nih banyak yang kenal nih orang Samarinda. Dan followernya memang bukan anak-anak aja, orang tua juga ada gitu kan. Tolong jualkan ini bang. Tapi sebelum jual saya deal-dealan dulu. Aku mau fee-nya ngikutin pasar lah. 5-9%. 5-9% pasar Satu unit. maklar ya? Iya, Oh. 1 unit. Gimana deal? Oke, deal. Ya sudah. Udah. Posting. Ya saya kan bilang saya nggak pernah maksa ya. Orang mau, enggak ya udah. Ada yang mau cek mobil, saya tungguin, saya layanin dengan baik, saya terima apa adanya lah mobilnya gimana. Misalnya ditanya, pernah tabrakan? Pernah, tapi sudah dibaikin. Pernah kena banjir? Pernah, Samarinda banjir terus gitu bahasanya gitu kan. Kalau memang nggak terima ya sudah silahkan. Tapi ada pasti ada. Kalau kita jujur tuh pasti ada jalannya. Iya sih. Kok pasti. Biarpun
kita harus tetap apa ya, kasih tahu kekurangan dari barang yang kita jual kan. Benar. Saya sampai bilang mobilnya pernah tabrakan, pernah. Laku aja kok. Mau gimana, rezeki sudah ngatur gua. Iya. Nah, Bal, Galaxy ini kan udah bisa dibilang lumayan besar lah. Kemarin aku lihat followersnya tuh 61.000 ya misalnya. Followers 16.000. 16? 16.000 Oh, 16.000, salah. Iya. 16.000, ya udah lumayan lah ya. Itu 16.000. Amin lah segitu kan. Tips marketing, tips pemasaran yang bisa kamu bagi lah ke teman-teman yang juga berdagang mungkin. Bisa. Ada nggak tips Ada. pemasaran yang bagus lah? Tips ya. Buat ini sih, image sendiri. Yes. Image sendiri itu dalam artian gimana caranya orang tuh mengenal kamu. Itu dulu. Setelah kamu dapat, lanjut ke lain. Masih bingung? Berarti itu lebih ke masuk ke personalnya kita sendiri nggak sih? Iya, jadi kayak apa yang kita ucapkan tuh orang tuh tahu. Tuh. Dulu image saya tuh dikenal tuh bahasanya tuh Alik John. Karena saya ibaratnya apa ya? Saya tuh malesnya tuh diikutin banyak reseller lain. Oh, diikutin. Iya, malah teman sendiri yang jualan, tetangga saya pada satu lobako ikut juga pakai itu. Ya. Sekarang ganti. Ya udahlah ngapain pakai itu lagi? Udah, saya sendiri aja lah gitu. Saya sekarang sih enggak sih, cuman kalau nulis terima kasih saya ganti hatur nuhun gitu doang. Sudah kan? Gitu. Sudah pride lah. Sudah pride jadinya. Itu sih yang harus jadi poin image penting. ya? Image yang bagus dong pastinya kan. Sama kamu jangan ngikutin image orang. Karena kamu ngikutin image orang ya kamu kapan majunya. Nggak ada karakter di bisnis kamu gitu kan. Berarti image-nya sama aja kayak orang-orang lain yang jualan gitu kan, nggak ada bedanya. Benar. Image, oke. Kita pikir paling buruknya aja. Langkah apa yang kamu ambil? Misalnya Galaxy ini memang harus tutup. Langkah apa yang harus kamu ambil? Kan kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu, benar itu. Galaxy ini harus tutup nih, entah karena personalnya atau gimana nanti. Sempat kepikiran gitu. Langkah apa tuh ini kamu ambil? Ulang lagi dari awal. Jualan yang sama? Jualan yang sama, tapi kuubah lagi konsepnya. Mikir keras itu, pasti mikir keras. Itu pasti yang ku lakukan. Jadi mulai lagi kayak awal Galaxy sebelumnya kan? Iya. Dari apparel dulu, sistem masarannya, menjualnya. Jadi tetap di bidang toko online ini, tapi diulang lagi dari awal. Diulang lagi, entah jualan apa gitu. Penting diulang lagi. Dan berarti udah ada plannya, misalnya suatu kejadian buruk lah yang kita nggak ada. Iya. Berarti udah ada plannya ya. Itu gini. Orang yang paling berpengaruh selama kamu ngebangun Galaxy paling berpengaruh. Kalau bangun ya mantan gue tadi. Mantan ya? Iya, itu pengaruh sih, benar. Cuman tapi ujung-ujungnya pas aku di titik ini, saya di titik ini, dia pun udah kayak apa ya, bahasanya udah nggak peduli, udah nggak support lagi. Gitu ya? Karena mungkin ya udah hubungannya sudah kelar. Karena kan dari bikin logo, nama itu kan bareng dia kan? Bareng dia. Itu sama Bang Maru. Cuman ya itulah, manusia itu nggak kenal namanya duit. Pasti duit berapapun disikat itu manusia. Aku juga gitu bro. Mau untung 20.000 aku sikat aja. Ibaratnya gitu. Budak rupiah orang bilang. Iya, bisa dibilang gitu. Berarti orang paling berpengaruhnya nih mantan ya? Mantan, keluarga, ya gitu lah. Ibu saya pengaruh itu. Iya. Pengaruh ibu saya. Lagi restunya. Restu. Support itu ya coba dari awal mungkin bagus. Berarti kalau aku tanya nih,
dari semua pencapaian tadi, beli mobil, pakai uang sendiri, bisa memfasilitasi dua teman yang awalnya bukan apa-apa jadi bisa jadi orang yang apa ya, bisa dibilang jadi punya pengalaman bagus lah ya kan. Iya. Udah bisa ngegaji dia, ngajak dia naik pesawat buat liburan. Dari semua itu udah puas atau belum sih? Kalau manusia ini kan kita nggak pernah puas nih. Kita mau melakukan yang lebih. Nah, kalau saya pasti mau lebih lagi, lebih baik, lebih bagus lagi, lebih ngasih lebih lah ke mereka berdua itu. Saya ingin gitu. Mungkin ada mau nambah orang lagi gitu? Kemungkinan orang lain enggak, karena dua itu cocok. Udah satu chemistry ya, maksudnya udah bagus ya? Iya, dua orang itu cocok. Dan saya mau berangkat gitu, balik ke Malaysia untuk menyelesaikan studi saya. Saya mau benar-benar fokus studi dulu. Jadi mereka berdua yang handle. Buat handle di Indonesia? Buat handle di sini. Jadi ya udahlah, duit yang penting kumpulkan aja selama 3 tahun. 2 tahun setengah aja sih saya. S1. Di luar cepet ya. Oh, cepet ya. Udahlah, 2 tahun setengah ya kumpulkan dulu, nanti baru kita anu lagi gitu. Nikmatin lagi. Iya. Kita kan lagi pandemi, Bang. Iya. Buat Galaxy ini ada pengaruh nggak sih? Pengaruh buruk mungkin, pengaruh bagus malahan mungkin. Ada nggak sih di pandemi ini? Kalau nanya ke saya, sesama maksudnya saya reseller ya. Reseller. Jawaban orang reseller berarti sama saya. Karena saya ngalamin kan. Saya bilang sih nggak ada perubahan, malah lebih bagus. Kenapa saya bilang gitu? Ketika pandemi ini ada, banyak pekerja yang kantoran awalnya sibuk betul kan, sibuk banget. Pulanglah dia dipulangkan, mainnya kerjaannya cuma main HP, ya ujungnya online belanja. Kita kena imbasnya, traffic kita yang naik gitu. Bener sih ya kan, kalau misalnya kita perlu lagi pandemi kan, banyak dibatasi buat apa sih, berkerumunan. Orang lebih milih di rumah buat belanja online. Nah, dengan adanya reseller itu membantu mereka ya, Bang ya. Iya. Jadi malah naik trafiknya ya. Malah naik online ya, online. Tapi kalau yang punya toko mungkin turun. Mungkin yang punya toko sneakers mungkin turun. Karena memang saya udah nanya juga sih ke beberapa toko Bandung, Jakarta, Surabaya. Memang turun. Tapi online dia kencang, ya sama. Ya. Saya juga online gitu kencang. Jadi barang yang ada di store offline ya, berarti ada di, jadi bisa dialihkan ke online kan? Iya, ibaratnya mall kan gitu kan. Pada ya hancur-hancuran lah. Ini kan Galaxy di bidang streetwear, ya kan? Ngejual barang streetwear lah. Iya, saat ini. Tapi planning ke depan mau ke luxury. Luxury? Iya, planning. Nah, kalau boleh tahu nih, sosok yang menginspirasi di bidang streetwear ini, menginspirasi Iqbal sendiri, siapa? Sosok tuh? Iya. Nggak ada. Karena saya jujur yang terkenal tuh kayak siapa, Yosyolo. Itu malah saya nggak suka mukanya. Bukan nggak suka mukanya sih, kayak wah ini orang gimana ya, udah nggak suka. Jadi memang bener-bener suka ininya, memang suka barangnya aja. Iya, tapi saya yang lebih suka itu ke apa sih, kayak bahasa brand ambassador. Nah, brand ambassador kayak Dokter Tirta lah bahasanya. Saya lebih senang gitu. Karena Dokter Tirta tuh apa adanya. Mau jelek katanya. Kalau bagus ya bagus. Bagus sih. Kok jelek kok dimaki-maki sama Dokter Tirta. Kamu salah gitu. Itu sih. Dokter Tirta. Benar, Dokter Tirta gitu. Galaxy ini udah dipercaya juga tuh sama Dokter Tirta. Kemarin di review memang barang-barangnya ori ya, dia bilang ya. Ori. Terpercaya jamin. Itu sudah sampai ke Dokter Tirta tuh udah tahu Galaxy sama Dinda. Pernah juga ke Papua saya ngirim.
Ada yang order di Papua? Ada. Ongkirnya mahal dong tuh. Entah Papua mana ya, pokoknya kayak Nusa Tenggara sana ya. Nah, bagian timur lah ya. Bagian timur. Itu 205.000 1 kilo. Oh. Bener. Tanya deh Mbak JNT yang nonton nanti. Bener ada waktu itu, kaget juga. Apa isinya mas? Baju aja gitu. Berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Iya 200. 1 kilo tuh mungkin sekitar berapa baju tuh? 1 kilo. Baju, 1 baju doang dia Satu order. baju? 1 baju doang, bener. Anjir. Ongkirnya 200.000 buat beli 1 baju. Gila sih. Karena memang terpercaya mungkin itu ya. Bahasanya iya gitu. Balik lagi yang Iqbal bilang kan tadi, image-nya harus bagus dulu kan. Image-nya harus bagus, harus dikenal dulu lah. Ini tuh. Nah, terakhir deh pesannya nih. Pesan dan motivasi lah buat nonton yang denger kan, anak muda, anak yang udah lagi jalanin usaha mungkin kan. Iya. Nah, di bidang retail ini lah. Iya. Itu ada nggak sih saran, motivasinya? Banyak sih, mau saya kasih. Tapi banyak juga sih yang tahu sudah. Saya biasanya selalu gini ke teman-teman yang sesama penjual ya. Kurangin lagi nongkrong yang nggak bermanfaat. Maksudnya dalam artian kamu nongkrong tapi entah mau bahas apa. Kurangin, mending kamu pulang, ya kan? Pulang, lanjutkan usahamu, entah ngapain. Itu sih. Sama yang kedua, jangan pernah ngejelekin sesama kompetitor. Bahasanya kompetitor tuh kita sama-sama jualan. Saya sama teman saya jualan, jangan pernah ngejelekin. Itu yang pesan terpenting. Karena kamu ngejelekin, ya ujung-ujungnya nanti kamu juga image yang jelek. Iya. Kita juga karena roda ini berputar. Kayak yang tadi kan. Jelekin gitu kan. Jadi image-nya dia juga yang jadinya nggak bagus. Itu dia mungkin karena ya nggak tahu lah namanya pedagang kan. Iya. Ibaratnya emang toko spare part mobil cuma 1. Nah, kayak gitu bro. Jadi iya. Kayak ya udah rezeki tuh ada yang ngatur gitu kan. Toko spare part kan banyak ya kan. Nggak usah mencampuri atau iri lah sama sesama penjual yang sama gitu kan. Mungkin hari ini podcastnya itu aja kali ya. Iya. Banyak lah pesan-pesan yang bisa ngasih positive vibes buat para pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha kecil. Kita belajar nih, umur tuh nggak nentuin ya. Buktinya ini lebih muda loh. Umur jalan 19 udah bisa beli mobil, mensejahterakan pegawainya. Walaupun cuma baru 2, tapi itu cuma pencapaian yang besar lah di umur segitu kan. Masih jarang lah orangnya. Mungkin di ibu kota mungkin banyak, cuman khususnya sama Rinda nih, anak seumur Iqbal ini bisa mencapai itu semua. Gila sih, kayak ibu aja nih belum bisa mencapai itu gitu loh. Mungkin kalau aku simpulkan pesannya tadi, perjalanan Iqbal tadi, aku sih jangan nyerah gitu aja sih. Mau itu ngebanting kamu sampai bawah, kalau kamu punya kemauan kan bisa lah di up lagi ke atas kan. Betul. Terus ya mungkin hari ini itu aja. Terima kasih juga buat Iqbal sudah mau diundang ke podcast ini. Semoga obrolan kita hari ini tuh bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang nonton gitu kan. Ya itu aja lah ya. Itu aja deh. Padahal masih banyak lagi sebenarnya, cuman udah jam berapa ini? Iya, udah akan habis kan. Karena kan bertahun-tahun juga itu. Iya, udah 3 tahun lebih bro. Banyak sebenarnya yang mau diceritain. Ya itulah kita sendiri ya kita. Ya sekian dari podcast Biru, bincang seru. See you next konten.